Shalom. Saudara, mari kita buka dari Sefanya 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian, kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudara, berapa banyak yang tahu peristiwa Semarang 27, 28, 29 dan mungkin dengar atau lihat VCD-nya? Berapa banyak saudara boleh angkat tangan? Nah, cukup banyak saudara ya. Buat yang tidak tahu saudara itu bukan diadakan dalam buat satu gereja, tidak. Itu cuma karena kami pinjam tempat aja saudara. Saudara, kami pinjam tempat karena di Semarang saudara ya, tidak ada tempat yang bisa lebih besar dari 12.000 saudara ya, atau 15.000. Karena itu kami pakai JKI saudara, tempat Holy Stadium. Tapi dari awal saudara itu bukan dibuat untuk satu gereja, atau dibuat untuk bikin saudara ya, gereja itu bikin acara, enggak saudara. Itu dibuat karena Tuhan berkata Indonesia membutuhkan saudara sesuatu. Kenapa? Karena iblis punya rencana yang sangat jahat untuk Indonesia. Saudara, iblis itu sedang berusaha untuk memporak-porandakan negara kita. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan negara kita. Dan Tuhan berkata 2006 saudara akan ada 3, dan 2006 sampai ke depan saudara akan ada 3 hal yang paling iblis rencanakan saudara. Saudara, yang pertama yang iblis rencanakan adalah roh maut saudara. Maut dan malapetaka itu akan melanda seluruh Indonesia. Dan kalau saudara lihat saudara ya, mulai dari awal Januari sampai hari ini tidak berhenti malapetaka, betul? Saudara, mulai ada longsor, banjir saudara, terus kemudian yang namanya gempa bumi, terus saudara, terus. Dan kematian itu terus terjadi, kerugian terus terjadi. Saudara, dan ini baru awal saudara, ini baru awal. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata dengan jelas, buat acara itu untuk menahan, saudara. Untuk menahan, untuk merekrut setiap anak-anak Tuhan. Itu tidak hanya menjadi orang yang duduk diam, tetapi menjadi orang-orang saudara yang siap untuk bertahan, untuk siap berperang, untuk siap menjadi pasukan Tuhan. Dan Tuhan bilang, tahan. Supaya serangan itu, rencana iblis itu tidak akan menghancurkan Indonesia. Tidak akan menghancurkan Indonesia. Saudara, dan pada waktu kami mulai dengar semua serangan itu, Tuhan berkata, itu tidak seberapa dari yang seharusnya terjadi. Kalau pada waktu itu kalian tidak mengadakan, tidak taat. Kalau tidak ada banyak anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan berkata kami batalkan. Saudara, pada waktu itu kami ajak semuanya saudara, 15.000 orang itu untuk sama-sama perang. Untuk sama-sama memberkati Indonesia. Untuk sama-sama berkata stop terhadap setiap malapetaka. Tuhan berkata, apa yang terjadi saudara, ini tidak seberapa. Seharusnya jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Nah saudara, malam hari ini saya mau mengingatkan saudara, peperangan baru dimulai, bukan sudah selesai. Saudara, sekali lagi saya mau mengingatkan saudara. Saudara, peperangan tidak ada di belakang kita. Peperangan ada di depan kita. Saudara, genderang peperangan sangkakala itu baru dimulai. Saudara, pada waktu yang hadir di Semarang, kalau enggak saudara beli nanti VCD-nya. Saudara diangkat jadi penjaga untuk Indonesia. Penjaga untuk Indonesia. Penjaga untuk bangsamu. Penjaga untuk keluargamu. Penjaga saudara untuk daerahmu. Penjaga untuk kotamu saudara. Dan saya mau berkata sekali lagi, perang baru dimulai. Saudara sadar tak? Sebagai seorang penjaga, kita tidak boleh santai. Seharusnya orang lain tidur kita berdiri. Seharusnya orang lain tidur kita berjaga. Seharusnya kita berdiri naik di menara dan melihat dari jauh sebelum bahaya itu sampai. Kita sudah mulai menyerang dan membatalkan. Saya berdoa. Saya tidak tahu berapa orang yang nangkap saudara.
Tapi saya sungguh-sungguh berharap saudara ya, supaya saudara mengerti. Dan peperangan itu tidak pernah murah, saudara. Kalau saudara belajari tentang peperangan, maka peperangan adalah sesuatu yang paling mahal, saudara. Peperangan membutuhkan jutaan, ribu dolar atau jutaan, saudara ya, triliun dolar, saya sudah tidak tahu lagi. Tapi peperangan tidak pernah murah, saudara. Peperangan itu sangat mahal. Itu baru segi materi, belum segi jiwa, belum segi waktu, semuanya. Teknologi peperangan itu mahal, saudara. Dan kita sedang menghadapi peperangan yang habis-habisan. Karena iblis merencanakan maut untuk Indonesia. Kalau bisa dia mau membawa seperempat, saudara. Seperempat, saudara. Dari rakyat Indonesia, dia bunuh. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah merelakan ini terjadi buat Indonesia. Yang kedua, saudara. Iblis merencanakan aniaya besar-besaran buat Indonesia. Saudara jangan pernah berpikir bahwa aniaya itu hanya masalah saudara iman Kristen kita. Tapi aniaya ini secara alam roh, saudara akan ditekan begitu rupa, saudara. Sampai rasanya saudara letih lesu, tidak bisa berdoa. Saudara rasanya bisa frustasi. Saudara rasanya bisa berkata, kenapa sih kok semua perusahaan apa yang aku buat macet. Saudara itu di alam rohnya. Saudara, aniaya itu akan begitu nyata. Kalau saudara tahu, saudara, di Malaysia, saudara, kalau saudara itu bicara sama satu orang saja, orang itu non-Kristen dan saudara Kristen, saudara bicara tentang Tuhan atau tentang gereja, ngajak ke gereja, ada saksinya, maka saudara akan dipenjara selama 10 hari. Hanya bicara, saudara. Dan berapa kali kalau saya ke Malaysia, selalu belum apa-apa sudah dibilang, saudara ya. Bu, hati-hati ya di airport dimanapun jangan bicara sama orang yang tidak dikenal. Karena bisa langsung ditangkap, langsung masuk penjara 10 hari. Kalau itu kedua, saudara ya, maka saudara langsung itu bisa mendapat 1 bulan ditambah saudara dengan hukuman cambuk. Kalau orang asing ketahuan di airport bicara tentang kekristenan, itu langsung dideportasi, saudara. Saudara, hukum itu ada di Malaysia. Dan saudara tahu tidak tahu, saya beritahu sekarang. Bahwa hukum itu sejak dari 2 tahun yang lalu sudah coba digolkan di Indonesia. Itu sudah coba dimasukkan di Indonesia. Tapi kalau sampai hari ini, saudara, itu belum gol. Itu karena ada orang-orang yang berdoa dan berdiri. Tapi saya mau saudara ngerti, aniaya itu ada di depan mata. Sangat dekat. Dan orang Kristen tidak sadar. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa negara kita masih baik-baik saja, berapa kali Pancasila berusaha dirubah? Saudara mungkin tidak sadar. Berapa kali negara kita coba digeser dan memasukkan saudara yang namanya hukum Islam. Berapa kali, saudara. Dan tahun lalu saja, ada lebih dari 60 gereja ditutup. Karena tidak ada izin. Dan sampai hari ini, itu berusaha digolkan. Bahwa gereja yang tidak punya izin gereja, ataupun tempat-tempat seperti ini, saudara, harus ditutup. Karena tidak boleh tempat lain dipakai untuk ibadah, kecuali gereja. Tapi ini tidak pernah bisa gol. Kenapa? Karena masih ada orang yang berdiri buat bangsa ini. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Saudara dan setiap kita sekali lagi harus menjadi penjaga. Amin. Menjadi penjaga. Hal yang ketiga, saudara. Saudara, kegoncangan itu akan terjadi begitu rupa. Saudara, itu semua ada di dalam Wahyu, saudara ya. Dalam meterai yang keempat, kelima, dan yang keenam. Saudara, itu di dalam Wahyu dikatakan jelas bahwa akan ada kegoncangan sampai yang namanya bintang-bintang itu berjatuhan. Saudara, ini lebih banyak bicara tentang yang rohani. Akan ada begitu banyak kegoncangan sampai hamba-hamba Tuhan akan berjatuhan. Anak-anak Tuhan yang diurapi akan berjatuhan. Mereka orang-orang Kristen akan berbalik dan murtad. Saudara, tadi saya guyon dengan Oki, saudara ya. Dia bilang ada macet soalnya ada banyak pohon yang tumbang. Saudara, dari sejak Desember kalau saudara perhatikan, saudara ya, itu ada satu angin yang luar biasa terus menerpa Indonesia. Di mana-mana, saudara, dan pohon-pohon itu tumbang. Saudara, pohon-pohon itu tumbang. Dan setiap kali saudara saya melihat itu. Dan di rumah saya sendiri, saudara, banyak sekali yang tumbang. Beberapa menimpa saudara ya,
rumah, saudara, tadi waktu saya berangkat juga satu pohon lagi tumbang, saudara. Dan yang lebih mengerikan, saudara ya, itu pohon di depan rumah saya itu bercabang 5. Saya sedang berdoa dan berkata, ini apa ya? Ini ancaman iblis atau bagaimana? Saya tidak ngerti, saudara. Pohon di rumah saya itu bercabang 5 seperti jumlah anggota keluarga kami, saudara ya. Di keluarga kami itu ada suami, istri, 2 anak dan 1 pembantu, jadi bercabang 5, saudara ya. Itu pohon itu bisa bercabang 5 dan ada di depan rumah kami, saudara. Dan suatu malam, saudara, tidak ada apa-apa, cuma angin saja. Itu satu dari batangnya, saudara ya, itu belah, saudara, belah dan roboh, bang. Seharusnya itu menimpa mobil. Seharusnya itu menimpa mobil suami saya. Karena itu jatuhnya sudah, saudara, bang. Apa yang menahan? Yang menahan itu kabel telepon, saudara. Itu yang menahan cuma kabel telepon. Dan kabel telepon itu sudah begitu rendah, saudara ya, sudah hampir saudara kena mobil. Kemudian kami bangun jam 4 pagi, saudara, dan semua orang bersama-sama memotong dari kiri dan kanan, saudara ya. Kemudian menyingkirkannya itu perlahan-lahan, saudara ya, sehingga selamatlah mobil itu. Saudara, dan saya lihat itu, saya bilang, aduh Tuhan, apa? Dan Tuhan cuma terus berkata, akan ada begitu banyak angin, akan ada begitu banyak angin, dan ada begitu banyak orang yang akan tumbang. Karena itu Tuhan bilang, berdoa dan berjaga, berdoa dan berjaga. Nah saudara, nanti saya akan cerita lebih lanjut, tapi kita lihat sekarang, firman Tuhan. Kita lihat kembali, saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan yang pertama ayat 16. Jangan takut Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Saudara, hari-hari ini iblis akan membuat kita menjadi lemah lesu. Kenapa, saudara ya? Karena iblis akan berkata, lihat, seolah-olah doamu tidak terjawab. Dia akan berkata, lihat, seolah-olah apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupmu itu tidak kelihatan. Saudara, bahkan seolah-olah orang dunia sudah dapat apa yang mereka mau dan saudara tidak pernah mendapat apa yang saudara mau. Semua hidup orang Kristen akan dibuat susah hari-hari ini. Dan hati-hati, jangan sampai tanganmu menjadi lemah. Ini tangan bicara tentang cara kita berdoa. Tangan bicara kita melayani. Tangan bicara, saudara, cara kita, saudara, untuk main gitar, menyembah Tuhan. Jangan sampai. Jangan sampai kita ini sudah mulai tidak bisa lagi menyembah. Tangan kita tidak bisa lagi berharap sama Tuhan. Saudara, kita mulai menjadi lemah. Seorang teman berkata kepada saya, nah, saudara, dia ini berharap sama Tuhan mati-matian, saudara. Dan tidak dapat sekolah. Ya, dia mau SMA mau masuk, saudara ya, universitas, tidak dapat sekolah. Dia doa mati-matian, saudara. Ya, anaknya itu. Terus suaminya, saudara, tidak dapat kenaikan gaji. Dia doa mati-matian, utangnya tidak selesai-selesai. Terus dia punya seorang saudara. Saudaranya ini tidak anak Tuhan. Saudara-saudaranya ini pakai cara yang gampang. Dia ngemis sama mertuanya. Dia cari orang yang kaya untuk anaknya dikawinin sama orang yang kaya. Dia juga, saudara ya, main korupsi, sikat kiri, sikat kanan. Dan semuanya lancar. Anaknya punya rumah besar. Ya, kemudian kerjaannya beres. Kemudian dia mulai berkata begini sama saya. Kenapa sih? Jalan orang dunia selalu lebih gampang dari jalan kita anak-anak Tuhan. Hati-hati, saudara. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Iblis akan coba sodorkan fakta itu terus dalam hidupmu. Nah, kalau saudara lihat ya, saudara lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Dikatakan, saudara, ayat yang 19, saudara akan lihat. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Berarti saudara sempat ditindasnya. Orang Kristen kalau baca ayat ini cuma baca begini, amin. Tuhan akan membuat kita menjadi kenamaan dan kepujian, amin. Nah, ya. Tapi tidak baca dengan teliti. Sekali lagi, kalau ayat 19 berkata, sesungguhnya pada waktu itu aku bertindak terhadap segala penindasmu. Berarti saudara sempat ditindas tidak? Sempat. Jadi kalau hari-hari ini engkau ditindas oleh kondisi, oleh perasaanmu, oleh keadaan, oleh penyakit, oleh apapun juga keuangan, maka saudara tahu, bagian saudara tidak boleh menjadi lemah. Amin. Buat tanganmu tetap terangkat untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Buat saudara tanganmu tetap bekerja untuk mengerjakan bagian kita, untuk melayani Tuhan. Buat tanganmu ini tetap, saudara, dipakai untuk melayani orang.
menopang orang lain, membelai orang lain, memeluk dan menguatkan orang lain. Sekali lagi, jangan biarkan tanganmu menjadi lemah. Saudara, kita lihat selanjutnya ayat 19. Tetapi aku akan menyelamatkan yang apa saudara? Pincang. Jadi saudara ini jalan sempat terpincang-pincang enggak? Saudara kan jalan sampai menjadi begitu lelah. Orang yang pincang ini orang yang udah jalan capek banget sampai menjadi lelah. Atau yang kedua saudara, orang yang pincang adalah orang yang luka dalam perjalanan. Betul? Saudara mungkin tertabrak. Mungkin mengalami luka. Saudara sudah berkata, Tuhan, aku sudah tidak bisa jalan normal loh Tuhan. Jalanku ini udah pincang. Saya sedang mau ingatkan banyak dari saudara. Oh, iblis akan buat jalanmu pincang saudara. Iblis akan coba buktikan dengan berkata lihat. Tidak bisa. Kemarin kami kumpul saudara ya. Teman-teman di Mahanaim. Pemimpin-pemimpinnya kami kumpul. Untuk menyusun rencana tahun ini. Kemudian saudara salah seorang berkata begini. Buat apa kita bikin rencana? Kalau nanti tidak ada uangnya. Terus kemudian kami hamba Tuhan saudara berkata begini. Uang itu ngikutin. Pokoknya kita tangkap rencana Tuhan. Ya. Kemudian kita akan jalan. Dan saya percaya uang akan ngikutin. Saudara, tetapi karena seorang teman kami ini sudah pincang. Dia ngomong begini. Buktinya tahun lalu kita juga nangkap rencana Tuhan. Tetap toh kurang. Keluarga saya tetap mepet toh. Saya tetap jatuh ke hutang. Saya ngikutin rencana Tuhan. Tapi tidak cukup. Berapa coba pelayanan kita yang ditunda. Berapa banyak kita yang mepet dan bahkan sampai dipotong anggarannya. Karena kita tidak ada uang. Memang itu terjadi. Saya tidak berkata bahwa itu tidak terjadi. Itu terjadi. Ada berapa banyak dia bilang. Saudara, saya tahu. Orang yang bicara seperti itu adalah orang yang sudah luka dalam perjalanan. Orang yang sudah begitu letih. Dan saya tidak salahkan dia. Saya cuma berkata, sekalipun kita terpincang-pincang tahun lalu. Sekalipun rasanya mepet. Sekalipun ada banyak anggaran yang tidak pernah kita bisa tutupi. Bahkan dipotong. Tapi kita mau tetap berjalan. Mau tetap percaya. Kita mau tetap tangkap rencana Tuhan. Dan kita akan tetap terus jalan. Amin. Teruskan perjalanan saudara. Sekalipun kita harus jalan dengan terpincang-pincang. Teruskan perjalanan. Karena dikatakan jelas. Aku akan menyelamatkan yang pincang. Tapi pincang duluan saudara ya. Jadi artinya jangan bilang Tuhan selamatin aku. Aku udah hampir gak kuat. Tuhan bilang masih kuat. Gak apa-apa nak pincang dikit gak apa-apa. Terus jalan ya. Masih kuat saudara. Terus lanjutkan. Mengumpulkan yang terpencak. Berarti sempat kita terpencak. Ada waktunya hari-hari ini. Atau saudara tahun ini. Bahwa anda tahu bagaimana engkau akan sepertinya dipisahkan dari saudaramu yang lain. Saudara akan merasa sendiri. Orang tidak ngerti. Orang akan mencoba saudara ya. Atau iblis mencoba engkau saudara. Untuk engkau membuat sakit hati. Kecewa. Dipisahkan dari saudara-saudara. Dan saya berkata kita tetap manusia. Kita masih bisa beda pendapat. Kita masih bisa kecewa. Kita masih bisa sakit. Bahkan kita masih bisa terjebak saudara. Sehingga kita mundur. Karena kita takut dilukai atau melukai saudara kita. Tapi dalam kondisi itu. Saya berdoa kalau saudara ingat dan mengerti firman ini. Jangan biarkan dirimu terpencar. Sekalipun engkau pernah luka dengan saudaramu. Sekalipun engkau pernah kecewa. Sekalipun engkau pernah terisolasi dan seolah-olah sendiri. Saya mau berkata tetap kembali. Dan bangun unity dan persatuan. Saya berdoa. Suami istri kau sempat dilukai mungkin. Sahabat-sahabat tim doa. Saya tidak tahu lah. Iblis sedang coba memecahkan. Kalau saudara nangkap, dan saudara tahu itu sebenarnya adalah temanmu, teman seperjuangan. Itu adalah wadahmu. Walaupun engkau pernah luka, engkau pernah terpencar. Saya berharap engkau kembali. Karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan kalau kita tidak ada dalam persatuan. Saudara kita lanjutkan. Nanti saya cerita lagi banyak hal saudara.
Dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Jadi sempat malu kan? Jadi kalau ada beberapa dari saudara berkata, saya ini sampai sudah bersaksi. Percaya Tuhan tolong, malah tidak ditolong. Saya ini udah berkata sama orang, saya anak Tuhan pasti dapat jodoh. Sampai sudah kepala 3, kepala 4 tidak dapat jodoh. Padahal teman-teman saya yang tidak anak Tuhan malah gampang dapat jodoh. Saya sampai sudah bilang sama mama saya ini orang Kristen, pasti Tuhan bela dapat kerjaan yang baik. Tapi sampai sekarang tidak dapat kerjaan yang baik. Sampai semua orang berkata, mana Tuhan kamu? Sempat dapat malu. Sering kalian kita berkata, apa yang salah dengan saya? Atau Tuhan tidak sayang sama saya? Kenapa pendeta-pendeta selalu cerita tentang keberhasilan? Dan saya tidak berhasil. Kurang imankah saya? Padahal kita berkata, sempat mendapat malu, betul? Sempat mendapat malu. Dan saudara, saya mau cerita di belakang saudara ya, apa yang terjadi di Semarang. Oh saudara, itu mengerikan saudara. Saudara kami yang hamba-hamba Tuhan saja, belum yang di bawah. Kami itu habis diserang dalam segala hal saudara. Ya sebelum menghadapi peristiwa saudara. Peristiwa Semarang itu. Berapa kali saudara. Kami ini sampai di antara pertujuan ya saudara ya. Berapa kali satu demi satu sempat berkata begini. Aku udah tidak layak, aku tidak bisa. Aku mundur aja. Aku terluka, capek, tak kuat, tidak ditolong Tuhan. Mundur aja. Saudara. Ada begitu banyak yang saya tidak bisa ceritakan. Kalau bongkar punya orang lain nanti saudara ya tersinggung. Mendingan bongkar saya lah. Saya sampai ngomong begini saudara ya. Hari-hari terakhir sebelum ke Semarang. Ini bicara rahasia di antara kita saja saudara seharusnya. Kami itu Mahanaim itu tidak bisa saudara ya. Bayar banyak hal. Kami tidak bisa bayar tukang. Kami tidak bisa bayar materi-materi yang kami harus selesaikan. Kami sedang membangun SMA dan SMP. Saudara itu stuck pembangunan. Karena kami tidak bisa bayar. Saudara. Dan yang lebih mengerikan lagi. Kami harus pergi ke Semarang. Kami ini harus bikin. Bagian kami itu bikin seragam. Buat penari, buat segala macam. Saudara itu cuma butuh 30 juta loh, enggak punya duit, percayalah saudara. Sampai yang bikin ngomong begini, Bu udah punya duit enggak buat beli kain, enggak punya. Saya mau berkata, gimana kamu mau bikin yang besar? 30 juta enggak punya kok. Saudara itu saudara ya, kami kan kesana kami kurang lebih 500 orang. Kenapa? Karena kami ini guru-guru sekolah minggu semua dari kami saudara. Terus kemudian penari, saudara ya ada banyak hal yang tugas kami, pemain sandiwara dan sebagainya itu semua dari kami. Jadi kami pergi ke sana itu bukan cuma nonton, enggak, semua tugas, enggak ada yang enggak bertugas, saudara. Pendoa semuanya, saudara, semua tugas. Nah saudara, itu sampai hotelnya, kami itu enggak minta di hotel, kami itu sudah nyewanya tempat retret, supaya murah meriah. Jadi kami booking tempat retret saudara untuk kami bisa tinggal dan kami udah cari yang paling murah saudara. Percayalah kami tidak berfoya-foya saudara ya. Kami udah cari yang satu malam itu satu orang cuma 10.000 saudara. Murah kan? Sudah termasuk breakfast loh saudara. Breakfastnya sih cuma roti tapi sudah breakfast satu orang cuma 10.000 satu malam. Loh itu kan murah banget. Memang gak bisa semua di situ saudara, gak bisa semua orang di situ. Saudara itu cuma sebagian. Satu kamar itu 6 orang saudara. Sebagian lagi cari lagi tempat retret lain yang ya lebih mahal sedikit lah saudara. Pada waktu dia minta DP. DP-nya itu cuma 10 juta itu enggak bisa bayar saudara kami. Sampai bilang, kami bisa mesti bayar loh DP. Kami berkata, ya sudahlah. Ya, saya bilang aja ya tawar ya 5 juta boleh enggak? Coba bayangin saudara, malu-maluin enggak? Saudara ya, sampai kami itu berkata, bagaimana kami mau mengadakan sesuatu yang besar? Untuk bayar DP ini belum bayar semuanya saudara. Belum bayar transport, belum bayar bus, belum bayar semua. Cuma DP-nya aja enggak bisa. Saudara dan hari-hari itu saudara. Itu hari-hari yang mengerikan. Saudara, kalau saudara tahu peristiwa-peristiwa di belakang itu saudara. Serangannya, tantangannya. Sampai kadang-kadang di atas mimbar saudara. Kami masih berkata, aduh saudara. Saudara sebelum naik ke atas mimbar saudara. Adik saya Pak Samuel itu ngalami serangan, diteror orang, ditelepon. Sampai sebelum naik mimbar dia sempat berkata, aku enggak mau deh. Aku enggak kuat berdiri di depan. Kalau saudara dengar dia ngomong, saya sebenarnya enggak mau ada di sini. Saya enggak mau untuk bicara. Dia ngomong di depan umum dan itu benar.
Karena setiap kali dia duduk di sebelah saya nih ya saudara. Sebelum ini dia ngomong gini, kamu aja deh, kamu aja lah. Saya bilang ngawur aja. Ini sudah di depan orang, masa kamu masih nawar? Saudara bayangkan. Kami Tuhan saudara, itu Tuhan semua yang kasih tugas saudara. Tuhan semua yang kasih tugas bilang ini bagiannya ini bagiannya ini bagiannya itu. Saudara karena sepersis sebelum naik dia itu diteror orang habis. Dia terima berita-berita dimaki orang dan sebagainya. Dia lemes banget. Saudara kami sempat berdoa buat dia tapi dia lemes banget. Saudara dia duduk di sebelah saya, kami ketawa-ketawa itu bukan apa. Dia itu sibuk membujuk saya untuk mengambil semua bagiannya. Saudara dia di samping saya ngomong gini, Ci ambil Ci, aku ndak kuat. Ci kamu yang ngawur aja, aku bilang gitu. Ini sudah di depan sekian banyak orang. Sampai kalau saudara tahu ada beberapa hal kami maju berdua itu karena kami begini. Saya bilang gini, udah deh, gua temenin berdiri lah pokoknya di depan. Saya bilang, tapi ayolah sama-sama. Dia ketawa ngakak. Kalau kemarin kami ketemu lagi dan saya berkata gini, lain kali ya, aku bilang gitu ya. Jangan di depan panggung masih nawar ya, bilang enggak mau. Dia ketawa ngakak, dia bilang gini, ya kalau mau sama saya begitulah katanya ya. Saudara, tapi saya ngerti itu bisa drop banget. Bisa sangat tekanannya, saudara ya. Saya ngerti. Jadi kami ini bukan orang-orang yang super, saudara. Kami menghadapi yang namanya semua yang dikatakan malu. Ya. Dia namanya pincang. Yang namanya gagal. Saudara, beberapa teman berkata begini. Bagaimana mungkin? Ya. Saudara, saya mau jujur sama saudara. Kami punya tagihan di Mahanaim, saudara. Uang-uang yang waktu itu belum kami bayar, saudara. Itu sampai 2 miliar. Saudara, memang itu utang bangunan, utang semua. Saudara, kami sedang cicil, tapi kami belum selesai. Dan ada orang yang ngomong begini sama saya. Bagaimana mungkin kamu berdiri di depan, kamu khotbah, sedangkan kamu belum beresin hutang. Saya berkata, saya bilang sama teman-teman, udahlah muka saya udah muka badak deh, malu-malu lah. Memang saya belum bisa bayar, mau apa? Ada yang terang-terangan ngomong, kalau dari Tuhan, katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa Tuhan biarkan terlambat? Kalau saudara tanya, saya tidak tahu. Kenapa Tuhan biarkan terlambat? Saya tidak tahu. Habis Desember benar, Tuhan tolong kami luar biasa. Hari-hari ini walaupun belum lunas, tapi Tuhan kasih berkat terus luar biasa. Kami cicil terus dan sudah semakin kecil dan semakin kecil hutang. Tapi saya mau berkata jujur, itu hari-hari saudara, untuk berdiri di depan bukan hal yang gampang. Saudara, teror orang, omongan orang luar biasa. Tapi saya cuma mau kuatkan, kita akan sama-sama. Karena perang baru dimulai, bukan sudah selesai. Saudara, kami akan keliling Indonesia, saudara. Doakan, saya berdoa supaya saudara ngerti. Kami tidak akan buat gereja, kami ini tidak buat apa-apa. Kami ini tidak orang-orang yang kurang kerjaan, saudara. Kami ini semua sibuk sebenarnya. Kami harus begitu banyak delay pelayanan, saudara ya. Atau gagalkan pelayanan demi acara-acara ini. Saudara, dan kemarin kami baru ketemu, saudara ya. Dan Tuhan kembali berkata, nah ini belum selesai. Yang kamu buat itu baru gebrakan pertama dalam peperangan. Kau harus keliling pulau demi pulau. Kau harus buat di Jakarta. Kau harus proklamasikan sampai iblis berhenti menghancurkan Indonesia. Dan Tuhan berkata jelas kepada kami. Tuhan bilang, rela enggak kalian? Karena harganya akan mahal. Kalian tidak akan pernah tenang. Kalian akan terus dihantam. Pelayanan kalian semuanya. Dan Tuhan bilang sekali lagi, perang itu mahal. Rela enggak kalian? Kami kemarin hari Rabu, hari Kamis kami kumpul. Dan kemudian kami berkata rela enggak? Karena adik saya yang Pak Samuel itu, yang kemarin selalu berkata, saya enggak mau, saya enggak kuat ya. Dia yang paling sering ngomong begitu, jadi kami tunggu dia. Ya, kami tanya gimana? Terus kami ini udah kayak anak kecil, sudah kami duduk di bawah melingkar. Terus tiba-tiba adik saya yang Pak Samuel itu mulai tangannya begini. Aku rela deh demi Tuhan. Ya, di karpet itu jalan set, sudah ya. Begitu dia rela, terus Ibu Nani nyusul. Saya rela juga. Kami semua nyusul satu-satu kayak orang kecil, saudara. Terus kayak home timpah itu ya, semuanya di apa itu di tengah, dan kami berkata, Tuhan, kami rela. Kami lakukan buat Engkau. Kami lakukan buat Engkau. Saudara, doakan kami akan
buat di Lampung tanggal 23-24 Februari. Ya, doakan sungguh-sungguh saudara. Karena kami tahu itu bukan sekedar KKR. Enggak, bukan KKR kok. Kami buat peperangan proklamasi. Kami akan rekrut dan ajak begitu banyak orang untuk menahan segala rencana iblis untuk Sumatera. Kami akan buat setelah itu Mei kami akan buat di Kalimantan. Setelah itu kami akan buat saudara ya di Papua. Kami akan buat di Sulawesi. Kami akan buat juga di Jakarta saudara. Doakan sungguh-sungguh dan saya berdoa kalau Jakarta saya panggil saudara semua jadi panitia. Amin saudara ya. Semua jadi panitia ya. Kita akan buat di Istora saudara. Kita akan rekrut lagi lebih banyak lagi. Kalau bisa saudara 15.000, 20.000 orang penting buat Indonesia. Amin saudara. Saudara saya sungguh-sungguh mulai dari sekarang saya berkata. Dan ini bukan uang yang kecil. Saudara untuk membuat semua itu jadi. Ini bukan uang yang kecil. Karena itu saya berkata mari sama-sama. Mari sama-sama saudara. Nah, kenapa hari ini saya bilang saya banyak cerita karena saya tahu ini rencana Tuhan untuk membangkitkan tentara Allah yang akan berjaga untuk Indonesia. Kita akan jadi bangsa yang dipuji dan kenamaan. Amin. Tetapi sebelum itu ada begitu banyak yang harus kita tahan. Ada begitu banyak perang yang harus kita selesaikan. Nah, saudara. Pada waktu itu saudara selesai peristiwa di Semarang saudara. Maka saya berangkat ke Amerika. Itu cuma beda 1 hari dan kemudian saya harus langsung berangkat ke Amerika. Begitu saya keluar saja saudara. Ya, dari Indonesia jadi naik pesawat nih belum keluar mungkin ya baru di atas. Itu saya dengar jelas sekali. Saya dengar jelas sekali iblis bilang, ya, aku tunggu engkau di Amerika. Saya rasakan sungguh yang namanya keramnya. Saudara dia berkata awas. Engkau berani buat yang di Semarang. Dan dia bilang, lihat. Aku akan tunggu sesuatu di Amerika. Nah, saudara kemudian itu sepanjang perjalanan. Ya, itu goncang banget saudara. Saudara dan pada waktu itu saya berkata Tuhan ini apa yang terjadi. Pokoknya pesawat itu rusaklah, delay lah dan sebagainya saudara. Saya berapa kali harus tunggu di airport 3 jam, 2 jam delay saudara ya. Karena pesawat tidak beres. Saudara dan akhirnya iblis itu mulai menunjukkan serangannya. Kami pakai 3 koper, kami berempat, saya, suami dan 2 anak saudara. Kami pakai 3 koper. Saudara dan 3 kopernya hilang. Itu kan tidak pernah terjadi kan. Maksudnya kalau hilang 1 lumayan lah saudara ya. 3-3-nya. Dan saudara besoknya saya mesti khotbah. 3-3-nya hilang. Catatan khotbah tidak ada. Ini Alkitab semua di koper juga tidak ada saudara. Baju tidak ada satupun. Sampai saya berkata Tuhan kok bisa ya. Dan saudara mau tahu apa jawaban Tuhan. Tuhan dengan senyum berkata begini. Nah seberapapun dia bilang gitu seorang tentara sampai tingkat jenderal manapun. Dia bilang dia akan tetap harus siap. Untuk sekali waktu diutus dalam medan pertempuran di garis depan. Dan pada waktu engkau turun di garis depan. Maka di situ engkau tidak akan dapat makan dengan baik. Tidak dapat pakaian dengan baik. Tidak dapat lagi dia berkata tidur dengan baik. Engkau harus tahu ada saatnya seorang jenderal pun akan turun di medan pertempuran yang paling depan. Saudara saya tahu artinya. Tuhan mau berkata begini. Hei engkau tentara Allah. Jangan sampai yang namanya ya pakaian bikin kamu tidak bisa khotbah. Jangan sampai yang namanya tidak punya tempat tidur. Atau apapun kehilangan Alkitab tidak bisa membuat engkau khotbah. Tuhan bilang apapun itu tidak boleh mengacaukan damaimu. Tidak boleh mengacaukan hidupmu. Tidak boleh mengacaukan ya, apapun yang ada di dalam. Saudara dan yang lebih lucu lagi. Saya tahu ini iblis benar-benar iblis. Karena terlalu kelihatan saudara. Ya, terlalu kelihatannya kami ditanya. Kan kalau saudara masukin koper saudara tidak pernah tahu kan nomornya berapa. Terus kami ditanya. Nomor kopernya berapa? Saya kaget banget tahu enggak nomor koper saya. Yang satu 665, 666 dan 667. Itu kan enggak aneh kan? Bisa nomor kopernya begitu. Dan nanti singkat cerita 2 kembali yang 665 dan 667. Yang 666 sampai hari ini raib entah kemana. Saudara. Kalau saudara yang tidak tahu kenapa 666 saudara ya baca di Wahyu saudara ya. Itu
iblis benar-benar berkata, hadapin gua. Istilahnya begitu kan. Kok bisa koper saya distempel dengan nomor dia itu? Saya juga nggak ngerti. Kan saya nggak pernah bisa berkata, tolong jangan nomor 66. Kan saya nggak pernah perhatiin. Begitu ditanya saya kaget banget. Itu nomor koper, saudara. 666. Saudara. Sampai saya itu berkata, Tuhan. Percaya tidak percaya itu luar biasa. Kami datang malam sekali karena urusan delay dan sebagainya. Kami tidak sempat beli apa-apa. Saya berkata pada pendetanya, saudara ya, pendeta yang mengundang saya bilang, please, saya tidak punya Alkitab. Saya besok harus khotbah, pinjami saya 1 Alkitab. Saya bilang ya. Terus dia bilang, Bu, besok mau khotbah pakai apa? Ya makanya, tolong pinjemin saya juga baju buat khotbah. Saudara, saya hari itu pertama kalinya seumur hidup saya khotbah dengan baju minjem, sepatu minjem, saudara ya, Alkitab minjam. Saudara itu bayangkan, saudara, itu suhunya, saudara ya. Dan kami itu dari berhenti transit dan sebagainya di Florida. Jadi saya masih pakai sandal seperti ini, karena di Florida itu suhunya masih 18 derajat. Saudara, dan sepatu yang itu saya masukin di koper, saudara. Saudara, dan sampai di sana suhunya -1. Saudara, dan saya terpaksa khotbah pakai sandal -1, saudara ya. Dan orang berkata, Bu, kuat ya, dalam hati ini bukan masalah kuat, masalah hilang di sepatu saya. Belum sempat beli, saudara. Saudara, semua anak-anak saya juga pakai sepatu sandal, pakai kaos kaki, dan saya nggak lucu kan, khotbah pakai kaos kaki, pakai sepatu ya. Jadi terpaksa saudara saya cuma pakai stocking, saudara ya. Dan aduh itu dinginnya, haleluya, saudara ya. Aduh, makanya suara saya begini nih, habis saya sungguh dikerjain iblis. Saya berkata, Tuhan. Dan Tuhan berkata, tentara itu mesti biasa. Dingin itu biasa, saudara ya. Saudara, kena salju itu biasa, saudara. -1 pakai sandal itu biasa rupanya kalau tentara, saudara. Saya berkata, haleluya. Itu belum selesai loh, saudara. Kami itu kami sampai, saudara ya, ke tempat di sana, saudara mau ke sana. Paspor kami, saya dan anak-anak oke, lolos, saudara. Suami saya itu keliling dunia, saudara, karena kerjaannya itu cari bahan dan juga ekspor impor, saudara. Dia bagian diutus untuk nyari mesin dan sebagainya, saudara. Dan dia itu, saudara, di paspornya ada stempelnya Iran, ada stempelnya Arab, karena memang pernah ke Iran, pernah ke Arab, saudara ya, dan pernah ke Pakistan untuk urusan mesin dan sebagainya. Juga pernah ke Rusia. Saudara, dengan masuk Amerika dan masuk Kanada dengan paspor ada Iran, Pakistan, saudara ya, dan Arab, saudara, habislah, saudara ya. Saudara, begitu lihat paspor itu, saudara, suami saya udah tidak boleh ikut antre orang normal, sudah masuk daerah khusus. Ini dipikir ini teroris dari mana gitu lah istilahnya, saudara. Ini dicurigai, jadi harus di-scan semuanya. Mulai dari sidik jari, pasportnya, semua saudara harus diulang semuanya, saudara. Jadi harus dilihat lagi, dimasukin mesin satu persatu, saudara. Karena ini orang-orang yang dari 3 daerah itu, saudara ya, itu adalah orang-orang yang dicurigai. Nah, suami saya itu 3-3-nya ke situ, kan susah, saudara. Saudara, dan kami sudah bilang kami ini harus ngambil pesawat yang lanjutan. Mereka nggak mau tahu. Saya bilang ini orang berbahaya. Ya, walaupun wajah suami saya baik-baik saja, tetap, saudara ya. Saudara, dimasukinlah daerah tertentu, saudara. Dan akibatnya, saudara, kami ketinggalan pesawat sudah habis, kami mesti tidur di airport, saudara. Haleluya pokoknya. Begitu banyak hal yang terjadi. Saudara, tapi saya bersyukur. Ya, saya bersyukur, saudara, bahwa lawatan Allah luar biasa. Lawatan Allah. Sejak pertama kali saya khotbah, saudara, Allah melawat luar biasa. Dan saya cuma mau berkata sama saudara hari-hari ini. Kalau pertempuran semakin panas, keadaan semakin tidak nyaman, apapun yang ada dalam hidup kita seolah-olah diserang oleh iblis, maka kemenangan akan semakin besar. Ada sesuatu yang ajaib, yang kekal, yang berdampak luar biasa, yang Allah sedang sediakan buat saudara. Amin. Saudara, karena itu apapun yang terjadi hari-hari ini, kalau engkau merasakan semakin panas dan semua kenyamananmu diambil, ya semuanya, maka saudara harus siap. Harus siap, saudara. Karena ini hari-hari di mana Allah sedang mengangkat kita semua untuk menjadi pahlawannya. Amin. Mari kita teruskan. Dikatakan balik sekarang ayat 17, saudara ya. Saya berkata tadi, tanganmu jangan menjadi lemah lesu. Ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi apa, saudara? Kemenangan. Dan kemenangan itu tidak akan bisa terjadi tanpa pertempuran. Saudara, karena itu kalau Tuhan berkata, aku ini jadi pahlawan yang memberi kemenangan, ada 2 hal.
Pahlawan itu artinya orang yang berkorban. Orang tidak bisa disebut pahlawan kalau dia belum pernah berkorban. Saudara, pahlawan itu artinya orang yang berjasa. Orang yang tidak orang lain tidak bisa melakukan. Saudara, dia melakukan. Orang lain akan mundur karena tidak masuk akal. Dia tetap maju dan orang itu akan disebut pahlawan. Dan Tuhan berkata, kalau aku datang sebagai pahlawan, maka saudara juga diminta mengikuti jejaknya sebagai apa saudara? Pahlawan. Hari-hari ini Allah sedang berkata, sekalipun orang berkata bodoh, seorang pahlawan akan berkata, aku lakukan untuk bangsaku, untuk negaraku, untuk kotaku, untuk keluargaku. Sekalipun harus mengorbankan hidup kita, seorang pahlawan akan berkata, aku jalan terus. Harganya diriku pun aku letakkan. Ini seorang pahlawan. Dan dia datang sebagai pahlawan. Dia tidak datang sebagai raja. Kalau datang sebagai raja itu enak. Kita tinggal nunggu, udah menang saudara ya. Dia datang sebagai pahlawan. Dan dia berkata, mari ikuti jejakku. Ambil sikap hari-hari ini. Sebagai pahlawan. Masuki pertempuran. Maka kita akan lihat kemenangan. Saudara, kita lanjutkan. Dan dikatakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Hari-hari ini jangan ada yang mengambil sukacitamu. Oh saudara, selama saya di Amerika, saya punya lebih dari 10 alasan untuk menggerutu. Saya mau berkata, saya punya lebih dari 10 alasan saudara ya, untuk berkata, kenapa? Saya punya lebih dari 10 alasan mau berkata, Tuhan, seharusnya ini tidak terjadi dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur. Saya tidak tahu kekuatan dari mana loh saudara. Saya tidak keluar satu kali pun berkata kenapa. Saudara, iblis tidak bisa ambil sukacita saya. Saudara, dan saya bersyukur iblis juga tidak bisa ambil sukacita anak-anak saya. Sampai pulang saudara, kami semua pakai sandal saudara ya. Dan tetap pakai sepatu sandal saudara, anak-anak saya. Saudara, sampai pulang saudara ya. Ada satu koper yang hilang saudara. Jadi selama di sana ada begitu banyak surviving yang kita mesti buat. Antara lain mencuci pakaian yang 2-3 biji yang hanya yang ketemu saudara. Saudara, dan kami berusaha lakukan dengan banyak hal. Selama di sana kami tahu saudara. Ada banyak hal yang kami harus lakukan. Tapi kami bersyukur karena Allah memberikan sukacita. Dan hari-hari ini kalau engkau hadapi apapun saudara dengan kerutuan, itu akan makin memperburuk keadaan. Kalau engkau hadapi saudara apapun dengan keluhan dan bersungut-sungut, kau akan sempat untuk masuk dan menjadi pemenang. Mari hadapi dengan sukacita. Biarkan Allah bersukacita melihat sukacita kita. Amin. Allah sedang mau untuk melihat kita bersukacita. Dia mau lihat kita senyum dalam kondisi apapun. Dan kita berkata, God, lihat aku. Aku bisa. Oh saudara ya, kalau saudara tidak bisa bayangkanlah. Hati saya dia bangga banget dengan anak saya. Sungguh saudara. Saudara, pada waktu itu saudara ya, pada waktu kami ke Papua ya, saudara, mereka juga tidak dapat fasilitas, tidak ada hotel. Kami tinggal di tempat ya cukuplah seadanya. Saudara, di sana itu makanan tidak banyak lah saudara. Sehingga kami lebih banyak makan singkong goreng saudara. Tidak ada yang namanya toko restoran itu tidak ada saudara. Makan singkong goreng, dan saya ajak dua anak saya. Saya bersyukur itu tidak pernah keluar dari mereka berkata ya, bahwa mah kok tiap hari makan singkong goreng. Tidak ngeluh. Saudara, pada waktu kami ke Sorong itu pesawat. Wih saudara, pakai pesawat yang baling-baling yang bunyinya otok pesawat naik turun ya. Saya bersyukur tidak ada keluhan. Dan sekarang saudara kembali ke Amerika. Saudara, mereka harus tinggal berkali-kali saudara nunggu di airport itu 4-5 jam. Delay, bahkan ada yang 7-8 jam. Tidur di pesawat, tidur di airport. Saya tidak lihat anak saya ngeluh. Saudara, dia tidak pakai saudara itu -1, -2 tiap hari saudara. Saudara, beberapa anak saya itu yang besar saudara, itu semuanya hilang raib bajunya. Jadi pernah saudara dia pakai celana panjang itu seminggu tidak ganti saudara dia. Karena nyari ukuran dia juga kami tidak sempat belanja saudara, pelayanan penuh dan sebagainya, seminggu tidak ganti. Saudara, saya bersyukur. Dan saudara, pada waktu itu ya, saya cuma bisa bilang gini, Tuhan, aku tuh bangga banget dengan anakku. Hati saya ini saya bilang ini, aku bersyukur punya anak-anak seperti ini. Ngerti banget yang namanya apa pelayanan dan mengikuti pelayanan.
Dan Tuhan bilang begini sama saya, kalau hatimu aja bisa begitu bersyukur dan bangga lihat anakmu, apalagi hatiku. Dia bilang, kalau aku bisa lihat anakku tetap bersyukur. Pada waktu dalam penderitaan, iblis boleh serang mereka. Mereka bisa dengan berkata, enggak masalah. Ini sih cuma soal kecil. Saya berkali-kali bilang sama anak saya, aduh sorry ya, liburan kalian seperti ini. Dan dia berkata, enggak kok mah, kami enjoy kok. Dia berkata, enggak dingin-dingin banget kok, enggak kerasa kok kakinya. Padahal ya pasti kerasa lah dinginnya, saudara ya. Saudara, aduh saya bersyukur banget. Itu jaket sebagian juga raib, saudara. Jadi 3 hari itu, setelah dipinjam, setelah itu kami pinjam, saudara ya. Tapi sempat, saudara, anak saya itu cuma pakai dalam keadaan -1 ya. Cuma pakai, saudara, jaket, aduh tipis dengan baju tipis, saudara. Saudara, dan mereka berkata, asik lama uji ketahanan, anggap aja fear factor, katanya saudara ya. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur banget gitu loh. Dengan anak-anak yang punya mental yang berkata, tidak berkata, aduh ma dingin gimana dan sebagainya. Dia berkata, anggap aja lama fear factor. Saya tuh menggigil, saya bilang, aduh yang dinginnya, dia bilang gini, ma kalau mama mikir dingin tambah dingin deh ma, anggap fear factor ketawa nanti kan tidak dingin. Terus mereka kalau udah kedinginan ya, mereka ajak saya lari, saudara, pada hebat saudara ya. Saudara ya, kadang-kadang tuh kalau di Amerika kan saudara tahu, jalannya tuh jauh dari antara satu tempat buat ke parkir aja tuh jauh saudara ya. Dan saya tuh udah, aduh gitu saudara ya. Karena udah kaki dingin, semua dingin saudara, jaket belum ketemu saudara. Udah kedinginan sekali saudara saya. Nah, anak saya bilang gini, ma kalau dingin ayo lari. Dan mereka ajak saya kejar-kejaran lari saudara ya. Dan saya berkata, aduh Tuhan saya bersyukur banget punya anak yang seperti itu. Saudara, dan saat itu Tuhan bilang, kamu lihat kan, anakmu itu membawa sukacita dalam hidupmu. Dia itu tidak membebani, tapi dia membawa penghiburan. Dan saudara, ayat tadi berkata, Tuhan itu bergerak karena engkau. Bisa enggak? Saudara itu tidak membebani di dalam pelayanan. Di dalam pertempuran ini. Saudara, Tuhan sedang ingin merebut Indonesia. Tuhan sedang ingin mimpin perang karena dia datang sebagai pahlawan. Saudara coba bayangkan kalau saudara Tuhan datang sebagai pahlawan. Saudara ini jadi anaknya membebani atau ikut bertempur. Atau Tuhan bisa berkata, nah aku bangga. Aku bergerak karena engkau. Aku bersukacita. Lihat tekadmu. Lihat semangatmu. Lihat cintamu. Lihat geloramu untuk bertempur bersamaku. Saya berharap Tuhan akan lihat setiap kita dan dia akan bersuka karena kita. Amin. Dia akan bersuka karena kita. Saudara lanjutkan sedikit lagi. Dan dikatakan ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, saya sungguh-sungguh berharap saudara ya, bahwa Tuhan sedang akan memperbarui saudara dalam kasihnya. Artinya sekalipun dalam pertempuran, sekalipun di dalam bencana, sekalipun di dalam tantangan, sekalipun hari-hari ini Allah akan membuat saudara mungkin malu atau mungkin pincang karena keletihan. Tapi saya mau berkata, hari-hari ini Allah juga sedang datang untuk menawarkan keintiman dan kasih yang luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu sepulang dari Amerika, saya jujur capek banget saudara. Secara mental, jiwa dan roh saudara ya. Saya tidak sempat saksikan, nanti lain kali khotbah saya saksiin lagi. Saya ketemu dengan 4 iblis yang paling tinggi saudara. Saya ketemu dengan Lucifer, saya ketemu dengan antek-anteknya saudara. Dan itu secara spirit capeknya luar biasa. Saudara, saya bangun, saya hari Kamis saudara ya. Saya bangun waktu saya pulang itu hari Rabu saudara. Dan hari Selasa, Rabunya itu saudara, Rabu bukan Kamis. Rabu itu saya bangun jam 2 pagi. Saya bangun jam 2 pagi. Tuhan bilang bangun nak, berdoa. Itu badan sebenarnya sudah tidak karu-karuan. Kalau saudara saya mau jujur sama saudara, itu kepala udah cekot-cekot, telinga udah mampet, hidung mampet, telinga juga ikut mampet, saudara tidak dengar gitu, saya sampai pengeng semuanya. Badan itu udah kayak dipotong-potong saudara ya, 2 minggu dengan semua pertempuran, semua peperangan, dengan kondisi tidur yang tidak pernah baik saudara. Saya pernah dapat hotel atau dapat tempat tinggal, itu tidak tahu bagaimana, ranjang saya itu persis di atasnya ini pemanas saudara. Dan itu saya tidak bisa tidur semalaman. Karena itu pemanas itu bisa pas di muka saya. Saudara, dan saya capek banget. Tapi jam 2 pagi tuh, tiba-tiba saudara saya lagi doa. Tuhan suruh saya doa. Saya tahu dia datang. Hadiratnya buat saya udah tahan. Saya udah nangis. Tapi saya tidak bisa noleh.
Kayak ada sesuatu yang membuat ini saya tuh nggak bisa noleh, saudara. Terus kemudian saya belum pernah. Biasanya dia datang dengan cara yang lain, tapi kali ini dia datang dengan cara yang lain sekali. Dia bisiki telinga di telinga saya, seperti seorang kekasih. Dia datang, dia bisiki di telinga saya, dan dia berkata, terima kasih ya buat semuanya yang engkau buat. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan, tidak adalah yang saya buat ini tidak seberapa dengan cintamu, tidak seberapa dengan pengorbananmu. Tapi dia bilang, nak, aku bersuka. Aku bersuka dengan semua yang kau buat. Dan itu tidak selesai, saudara. Dia ambil kain, dia tebar kain, dan dia tiduran. Dia tiduran dan dia panggil saya. Tiduran separuh gitu ya badannya. Dan dia berkata, sini nak. Saya tiduran di sebelah dia. Dan dia keluarkan anggur. Dia suapin saya 1 demi 1 sampai 5 anggur. Dan dia berkata, aku tahu setiap keletihan. Pertama kali dia bilang, ini buat setiap keletihan aku perbaharui dengan kekuatanku. Yang kedua dia berkata, ini untuk setiap air mata yang kau tahan, aku perbaharui dengan sukacita. Saudara, yang ketiga dia berkata, ini setiap pengorbanan aku beri dengan kemuliaan, sesuatu yang kekal. Dia berkata, ini nak, untuk setiap apa yang kau letakkan, dia bilang, aku akan kembalikan pada waktunya. Yang terakhir dia berkata, terima kasih buat cintamu, dan aku akan kembalikan cinta dan gelora yang lebih lagi, karena aku tahu menghargai buat setiap yang engkau berikan. Saudara, hari itu sekalipun badan saya sampai hari ini masih capek, tapi saya mau berkata, itu lebih dari segalanya. Itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Saya berkata, Tuhan, engkau luar biasa. Keintiman yang kau sedang sediakan itu tiap hari tambah dalam dan tambah dalam. Dan dia berkata, itu tidak cuma buat engkau nak. Hari-hari ini aku tahu peperangan akan semakin mengganas. Keletihan akan semakin memuncak. Pengorbanan harus diletakkan. Ada banyak anakku yang harus rela membiarkan banyak hal, melepaskan banyak hal. Tapi Tuhan berkata, buat mereka yang setia, aku akan baharui mereka dalam kasih dan keintiman. Malam ini saya mau berkata, tetap kuat. Mari selesaikan, mari selesaikan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya sempat ke Disney, saudara. Dan saudara, saya ikut saya di situ dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Karena anak saya itu anak yang berkata, mah, kita tidak mau rugi, bayar tiket dari jam 7 sampai jam 12 malam, kita ikut jam 7 sampai jam 12 malam, katanya. Saya sebenarnya udah tidak kuat banget jalan, tapi ya oke lah, saudara ya. Saudara, dan jam 12 malam, saudara, itu penutupannya. Saudara yang pernah ke Disney sudah akan tahu, mereka tutup itu dengan yang namanya parade, saudara. Jam 12 malam, mereka mulai itu jam 12 kurang 10 menit. Jam 12 malam kurang 10 menit itu mereka buat parade, saudara. Parade dengan semua lampu, saudara ya. Dan mereka mulai nari, semua tokohnya keluar. Semua tokoh dari tempat-tempat itu ya, Cinderella, Mickey Mouse, semualah saudara ya, keluar dengan lampunya, saudara. Saudara, dan mereka nari dengan sangat bagus. Mereka senyum dengan semua orang. Mereka salami dengan semuanya. Mereka, saudara, bayangin, saya tidak tahu lah. Mereka mungkin ada yang kerja dari jam 10. Mungkin ada yang kerja dari jam 12, saya tidak tahu. Tapi yang pasti mereka tidak kerja, tidak muncul cuma jam 12 malam kan. Mereka sudah kerja dari berapa jam yang lalu. Dan seharusnya mereka sudah berkata, ini sudah malam, sudah mau tutup, saya capek. Tapi mereka bisa lakukan dengan senyum. Mereka nari dengan begitu bagus. Mereka jabati setiap tangan. Mereka dada-dada dengan setiap orang. Anak-anak kecil masih dibagiin sesuatu, saudara ya. Permen apa, sesuatu, saudara. Saudara, dan saat itu Tuhan berkata sama saya, seletih apapun, jangan menjadi orang yang hanya melakukan baik di depan ataupun di tengah. Tapi tetap kuat dan lakukan yang terbaik sampai di penutup daripada pelayananmu dan hidupmu. Orang yang seperti itu akan menjadi besar di depan Tuhan dan manusia. Saudara, itu membuat saya kuat. Saya
menyiksa. Pengorbanan akan semakin besar. Tapi saya mau bersama-sama saudara, dengan anugerah Tuhan, kita akan melakukan sampai akhir. Dan kita akan lakukan dengan kuat dan dengan terbaik. Kita tidak akan menjadi pejuang yang cuma kuat di depan, tapi kita akan menjadi pejuang yang memberikan tetap yang terbaik sampai di penghujung daripada pelayanan kita dan hidup kita. Saudara, kita akan buat dampak sampai di akhir dari hidup kita. Saya undang saudara untuk menjadi orang yang seperti ini, karena kita tahu peperangan baru dimulai. Mari kita berdoa.